Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi. Saat ini kita ketemu dengan orang-orang yang bergerak di bidang kesenian. Ngakunya adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan untuk pemilihan Dewan Kesenian Palembang. Ya. Ada Genta dan ada Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Irfan, Bung Genta? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini ngobrolin masalah rencana Dewan Kesenian Palembang yang akan melakukan musda. Ya. Musda itu akan ada pemilihan, salah satunya. Salah satunya ada pemilihan. Sebelumnya akan ada apa? Ada musyawarah seniman itu membahas. Musyawarahnya tentang apa, Fian? Tentang membahas itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nanti ada program kerja jangka menengah. Jadi itu 5 tahun ke depan. Ketua yang baru itu. Pengurusan yang baru. Oh, rencana kalau terpilih ke pengurusan baru. Iya, sudah ada pengurusan baru rencana. Sudah ada yang nyalonkan diri. Sampai saat ini baru satu. Siapa? Ada. Oh, belum dibocorin. Kami masih menunggu ini email yang masuk. Kemudian kami sudah publish syarat-syarat pendaftaran. Kemudian saya sudah diinformasikan juga di media dan sampai detik ini masih menunggu email yang masuk dari senior-senior, kawan-kawan, dulur-dulur seniman yang terbuka untuk siapapun. Apakah harus ada background bahwa mereka seniman? Ada. Oh, ada. Salah satu syaratnya itu. Oh, itu syarat mutlak jadi. Iya, ada pengalaman dan kontribusinya di bidang seni. Seniman ini bidang apa, Pan? Terserah. Bidang apa aja, yang penting musik. Oh, ya. Apa saja, Pan? Kalau di Dewan Kesenian Palembang biasanya ada apa saja? 6 komite. 6 komite. Ya, ada musik, sastra, teater, kemudian ada film, Tari, seni rupa dan tari. Dan 6. 6 komite. Dari 6 komite itu ada calon dari musik, dari apa semuanya kami terima asalkan seniman dan punya kontribusi. Gitu, kontribusinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk karya, dan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan terkait dengan seni dan budaya. Saya ke Genta dulu nih. Genta juga seniman, Genta? Ya, alhamdulillah ya. Seniman apa? Saya lebih teater sama musik. Oh, teater, berarti pemain teater, Genta? Saya pernah ikut di teater Gaung, binaannya. Kemudian kalau di musik saya ikut pernah di Rejung Pesira. Oh, di Rejung Pesira. Iya. Oh, zamannya Pak Iqbal. Betul. Rejung Pesira. Iya. Dulu main apa, Genta? Kalau mainnya akordion. Oh, berarti wong lama nian Genta nih. Akordion itu alat musik lama ya, Genta ya? Ya, sebenarnya itu dibilang lama enggak juga, karena itu kan basisnya dari Eropa seperti itu kan, akordion itu. Oh, berarti ada bau-baunya Eropa Genta ini. Atau alat musiknya saja? Ya, tapi alat musiknya itu karena kan nadanya itu nada Melayu seperti itu kan. Karena lagu daerah Melayu kan rata-rata pakai akordion seperti itu. Kalau Rejung Pesira sekarang masih hidup? Personilnya masih mungkin sekarang lagi kegiatannya sibuk masing-masing seperti itu kan. Karena seniman semua ya. Jadi Rejung Pesira. Iya. Kabarnya kemarin Rejung Pesira itu rata-rata pemain dari Bang Sumsel Bubble. Sebenarnya tidak. Oh, tidak. Berarti terbuka untuk umum juga ya? Ya, karena sebenarnya Rejung Pesira kemarin itu pendirinya seperti Kaligoyi segala macam. Ya, mereka rata-rata semuanya seniman seperti itu. Mungkin bekerja sama lebih tepatnya ya. Kalau dulu, tapi sekarang kan udah semenjak Pak Iqbal nggak lagi seperti itu, pensiun mungkin. Ya udah sudah jarang seperti itu dengan Bang Sumsel. Oke. Nah, ke depan lagi. Pan, balik lagi ke rencana tadi. Rencana mau cari siapa yang akan memimpin Dewan Kesenian Palembang. Kedepannya tahun 2024 29. 29. Ya. Kalau Genta sebagai apa sih di sekarang ini?
Genta sebagai karateka. Karateka. Oh, Genta karateka. Kalau Irfan? Saya di komite musik. Oh. Sekarang itu di Ketua Panitia Musda. tahun untuk jadi pelaksana Musda. Musyawarah Seniman Palembang. Oh, Irfan yang ketuanya. Iya. Irfan berarti harus ada calon juga nih. Gimana? Calon yang Irfan akan tunjuk nanti, akan pilih nanti. Enggak ada, kami enggak ada calon yang akan kami tunjuk ya kan sebagai panitia pelaksana. Kami ya mengurus teknis pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan sedemokratis mungkin. Rencananya seperti itu, ya. kepengennya ya. Iya. Tapi apakah DKP itu ada susupan juga dari pemerintah? Gimana maksudnya, Kak? Ada titipan, orang titipan yang akan menjadi ketua misalnya? Enggak ada. Sampai saat ini ya enggak ada. Oh, belum ada atau tidak ada? Tidak ada. Benar? Iya, tidak ada. Ini kan ada kepentingan untuk kota Palembang juga kan? Bener nggak, Genta? Maksudnya? Bahwa DKP ini kan untuk kepentingan Palembang. Ya betul, seperti ini. DKP itu merupakan wadah seniman atau perpanjangan seniman sebagai mitra dari pemerintah seperti itu. Jadi perlu ditekankan bahwasanya DKP tetap mencoba untuk memperdayakan memperdayakan seniman-seniman atau memberdayakan. Kalau memperdayakan itu sudah kerjaan memang pemerintah dulu ya. Memperdayakan Jadi seniman bisa bekerja sama dengan pemerintah. Ya gunanya apa? Ya gunanya untuk memajukan seni-seni yang ada di Kota Palembang. Seni-seni tradisi yang lebih tepatnya seperti itu. Seni tradisi ya. Ya, apalagi kan seni itu atau budaya itu merupakan identitas dari kita seperti itu kan. Kalau identitas itu kita tonjolkan, itu suatu yang membanggakan seperti itu. Makanya kita perlu kerjasama dengan stakeholder seniman supaya kita bisa membanggakan Kota Palembang di bidang kesenian seperti itu. Oke, saya kembali ke Irfan. Saya tertarik katanya Dewan Kesenian Palembang itu katanya rencananya mau digaji. Benar tidak? Ada duitnya untuk mereka bisa beroperasional. Mungkin saja ada wacana. Oh mungkin saja. Berarti belum pasti ya? Di kami di Dewan Kesenian belum ada kepastian untuk itu. Biasanya kalau ada duitnya kan orang akan berkumpul rame-rame. Iya. Ya mungkin saja tapi untuk beberapa daerah ya Dewan Kesenian di kota-kota lain ada juga yang dalam bentuk ya uang transport. Uang untuk aktivitas berkeseniannya ya. Ya. Kalau selama ini para seniman di Palembang apakah sejahtera? Mungkin beberapa ada ya, tapi beberapa juga ya mengkhawatirkan juga ada. Sesuatu yang mengkhawatirkan ada, sesuatu yang sudah mencukupi juga ada gitu kan. Yang kita dengan bahasa mengkhawatirkan itu apakah tertarik orang akan mencalonkan diri jadi Dewan Kesenian Palembang jadi ketua? Kalau dia berpikir untuk menjadi ketua Dewan Kesenian Palembang itu untuk mensejahterakan diri mereka sendiri, mungkin itu jadi ya kan perlu dikhawatirkan. Itu lebih mengkhawatirkan lagi. Lebih mengkhawatirkan lagi. Oke. Tapi kan biasanya seniman itu harus hidup kalau dia punya duit, ya Genta ya? Dia sejahtera dulu hidupnya, yang merokok dia bisa beli rokok, para istri bisa sehat di rumah, bisa nyaman di rumah. Jadi kalau misalnya berkesenian tapi buntu, seperti apa kejadiannya Genta? Mungkin seperti ini. Saya ingat seseorang almarhum Mang Iir kalau salah. Nah, dia tetap berseni. Seni itu kan panggilan jiwa ya. Maksudnya itu ada karunia dari Tuhan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Tetapi seni sendiri atau seniman sendiri itu dipilih oleh Tuhan. Karena dia memiliki cita rasa yang berlebih gitu dari yang lain-lainnya seperti itu. Nah, Mang Iir ini punya almarhum ini, saya ingat dulu sama-sama di kesenian, dia main musik, jiwanya tetap main musik, tetapi dia melakukan usaha seperti itu. Dia nggak hanya, memang kalau dibilang tidak cukup, ada yang tidak. Semua kan rezeki kan diatur sama yang di atas seperti itu kan.
Tetapi balik lagi tergantung kreativitasnya masing-masing seperti itu. Ada misalkan abang Ian misalkan, dia jualan apa namanya kain tenun seperti itu kan. Artinya kan tergantung bagaimana seniman itu sendiri membijaki kehidupannya seperti itu. Sekarang para seniman sudah merasa bijak, kelihatan. Sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat kenapa belakangan ini, saya tambahkan sedikit tadi. Saya pernah dengar dulu waktu mungkin saya saat itu masih SMP atau SD kan ya. Oh, masih kecil waktu itu. Iya, masih kecil. Tahun 99 seperti itu kan. Periode pertama itu pernah ada uang saku transport seperti itu waktu periode pertama, tapi maju-maju ke depan ya anggaran menipis jadi nggak dapet semua ya yang intensif seperti itu. Itu dari mana waktu itu duitnya? Mungkin dapat dari APBD mungkin atau bagaimana seperti itu. Nah, Pan, apakah kita mau mencontoh yang pernah dialami oleh Genta waktu itu? Ada uang saku saat bukan. Kalau saya nggak ngalamin, cuma saya dengar cerita. Saya nggak dapat cerita itu. Saya nggak dapat cerita itu. Tapi kalau ada kan alhamdulillah. Artinya orang-orang yang bergerak di bidang seni itu ada sesuatu yang dia dapat. Oh, kalau alhamdulillah Irfan mau rencana juga mau mencalonkan diri, Pan? Enggak. Oh, belum. Oh, belum. Bagaimana respon dari pemerintah Kota Palembang, Pan? Ini kan dari panitia nih. Responnya seperti apa, Pan? Pemerintah daerah sebenarnya cukup mendukung ya, karena ada anggaran tersendiri untuk kegiatan itu ya, musyawarah seniman itu ada dianggarkan APBD. Konkretnya anggaran untuk pelaksanaan. Berarti duit itu untuk pelaksanaan musda. Untuk musda saja. Ya, setelah musda apakah ada anggaran juga? Jadi kegiatan Dewan Kesenian itu ada dua sebenarnya. Salah satunya ada sepekan seni. Jadi sepekan seni akan dilaksanakan pada insya Allah pada tanggal 21 hingga 23. Lalu dilanjutkan 21 hingga 23 Oktober ini. Kemudian tanggal 25 nanti itu baru kita pemilihan musyawarah seniman, termasuk program kerja tadi, kemudian ADRT, pengkajian lagi KDRT, kemudian pemilihan ketua Dewan Kesenian Palembang seperti itu. Saya mau pengen tahu peran aktif pemerintah terhadap memajukan kesenian di Palembang. Kalau sementara ini kan kedengarannya biasa-biasa saja ya. Palembang tidak begitu wangi, tidak begitu harum semerbak dengan keseniannya. Padahal Palembang itu kan termasuk kota tua, bahkan kota tertua di Indonesia. Tapi sayangnya keseniannya biasa-biasa saja. Ya, itulah kita harap tadi, Pak. Beberapa tahun ini kita sudah mengajukan perda kesenian. Jadi dengan harapan itu bisa menjadi referensi untuk kita semua memajukan kebudayaan dan tradisi di Kota Palembang. Akan ada perda? Ya, perda kesenian. Tapi belum. Sekarang ini posisinya sedang dikaji oleh di bagian hukum kalau nggak salah. Bagian hukum? Di DPR kalau nggak salah. Di DPRD kota? Iya, di bagian kota. DPRD Kota Palembang orang-orang baru ya? Iya. Yakin akan benar-benar keluar perdanya? Makanya kita akan terus dorong gitu. Kita akan terus. Seperti apa mendorongnya, Irfan? Mungkin nanti kita tinjau lagi apa yang menjadi masalah sehingga perda ini belum kunjung ketok palu kan, ya kan gitu kan. Banyak mikir, Pan. Ya apa masalahnya gitu kan. Kemarin kan sempat mundur karena mungkin kajian yuridis belum fix. Nanti kita akan perbaiki gitu kan ada disposisi dari bidang hukum kemarin itu terkait dengan pengajuan perda kesenian. Kalau perda itu artinya semakin kuat ya Gertanya? Ya, kalau ada perdanya, iya Pan ya? Ya akan semakin kuat karena di perda nanti kan kita akan mengatur semua kegiatan-kegiatan. Berarti posisi Dewan Kesenian Palembang itu sudah di atas kertas bahwa mereka bisa untuk berkesenian dengan aman.
Ya kan lebih kepastian, misalnya kepastian anggaran, kegiatan seni dan budaya di Kota Palembang itu lebih terarah dan nggak improv kan. Misalnya improv itu artinya tahun ini dapat anggaran sekian, tahun ini berubah turun. Ini masih nebak-nebak ya. Tergantung mood, kita nggak tahu kan, kita kan orang yang bukan di bidang anggaran di situ, kita nggak tahu kenapa turun, kenapa naik gitu. Kalau sekarang kondisinya seperti apa sih duit para seniman ini dari berkesenian ini dari pemerintah dengan Dewan Kesenian Palembang ini? Iya, dibilang bisa ya mencukupi untuk kegiatan temporer gitu kan, kegiatan kita untuk. Tapi kalau untuk kegiatan yang misal ya kegiatan yang sudah dirancang dalam musda 5 tahun belakang untuk kegiatan atau program kerja Badan Pengurus Harian Dewan Kesenian 5 tahun ini tentunya tidak mencukupi. Oh, berarti yang kemarin itu ya kan musda 5 tahun kemarin kan, ini kan untuk masa pengurusan 2019 sampai 2024 ini kan. Artinya kalau untuk mengaplikasikan, implementasikan semua program kerja yang disusun pada musyawarah seniman di tahun itu tentunya tidak mencukupi anggaran. Tapi alhamdulillah gedung kesenian sudah ada ya. Gedung kesenian alhamdulillah sudah support dari pemerintah berkat juga perjuangan dari para senior Dewan Kesenian, ada MPCB di situ. Para seniman. Dan sekarang kita juga akan bagaimana gedung itu, peran seniman itu seperti apa, kepastian kita dalam pengelolaan gedung itu yang menjadi prinsip utama. Ngelola atau harus ada duit ya? Iya, pengelolaannya bagaimana? Kalau ngelola saja kegiatan tidak ada, duit tidak ada, siapa yang mau ngelola? Ya. Alhamdulillahnya kemarin itu sempat kegiatannya itu di banyak, misalkan teman-teman yang mau pakai latihan seperti itu, atau teman-teman yang melakukan kegiatan seni seperti penampilan teater, kemudian lain-lain sebagainya seperti itu. Kemarin terakhir itu musik, ada panggung dari musik dari komunitas motor seperti itu. Jadi gedung kesenian berfungsi sebagai sarana para seniman atau peminat dari seni untuk menampilkan karya-karya seninya seperti itu. Kemarin teater sempat penampilan teater seperti itu. Nah, nanti tanggal 21 nanti kita menampilkan karya-karya seni dari seniman dari komite di Dewan Kesenian Palembang seperti itu. Kalau dibayangkan berarti bisa hidup bagus ya para seniman di Palembang ya. Ya, mungkin sejahtera. Artinya ini bibit-bibit artis dari Palembang akan muncul. Ini calon artis gitu ya? Calon artis juga. Bintangnya sudah artis. Ini sudah artis. Harus lama. Artis dia. Berarti harusnya sejahtera ya Genta ya? Ya, tentu. Ada jaminan dari pemerintah melalui perda tadi bahwa para seniman itu bisa sejahtera, hidupnya layak. Iya, seperti itu. Ya. Karena kan ibarat 10 pemajuan budaya sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat. Ya, pemerintah Tapi pusat. kalau di daerah harus tetap kemarin kan di provinsi sudah mencanangkan juga di Palembang juga sudah. Jadi terakhir ini kemarin kita mempublikasikan ada soal kawasan kota tua di Palembang. Artinya kan pemerintah sudah mulai serius seperti itu untuk menggiatkan kebudayaan dan kesenian di kota Palembang. Ya kenapa? Itulah identitas kita seperti itu. Identitas kita seperti itu. Kalau kita bisa bilang kita mencanangkan olahraga, bilang ya olahraga yang bagus itu sebagai prestasi seperti itu kan. Di kota-kota lain juga ada seperti itu, mungkin sepak bolanya atau bulu tangkisnya. Tetapi kalau misalkan soal kesenian dan tradisi, tiap-tiap daerah tuh memiliki seni dan tradisi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita tonjolkan itu akan menjadi sebuah identitas dari wilayah tersebut seperti itu. Palembang itu tidak perlu ditonjol-tonjol kan sudah menonjol memang. Harusnya ya. Iya. Karena salah satu kota tua di Palembang. Iya, kota tua. Dia sudah bisa membawa dirinya untuk bisa
menonjol Ya. di masyarakat dunia bahkan. Artinya itu perlu dieksplorasi lagi seperti itu. Eksplornya seperti Iya, apa itu jadi? eksplorasi lagi tentang keseniannya, kebudayaannya. Maaf bilang itu kan udah banyak seperti seni yang mulai hilang seperti itu. Misalkan kita ambil contoh itu wayang Palembang, misalnya seperti itu kan sudah mulai hilang seperti itu. Karena dalangnya juga cuma satu. Iya. Ya. Kemudian mungkin budaya tradisi, misalkan budaya ngobeng seperti mungkin kita bisa tonjolkan lagi. Karena Ngobeng itu seperti apa sih ngobeng? ngobeng itu kalau gimana ya? Kalau Bukannya ngobeng itu ada di Jakarta? itu obeng. Obeng itu seperti ini, ada namanya yang makanan Palembang itu ya. Jadi yang nganternya itu kayak estafet seperti itu, nganter makanannya seperti itu. Itu namanya budaya ngobeng seperti itu. Berarti Genta meskipun muda dia jauh pikirannya ya. Aku saja sudah tua nggak sadar itu ngobeng Ya, itu. karena kebetulan kami orang Palembang. Ngobeng itu Genta ya. Ya, karena kan karena kalau bukan kita kan siapa lagi seperti itu untuk menjaga tradisi dan kebudayaan itu, apalagi siap. Ada yang baru bagi saya, ada ngobeng di Palembang. Ya. Ternyata ngobeng itu adalah tradisi sedekah dulu ya. ya Genta sedekah ya? dulu sebelum kita ngidang itu ada ngobeng itu ngobeng itu yang ngantar bawa makanan makanan itu itu ya, tapi secara estafet. Model penyajian. Cara janji gitu ya. Banyak mungkin kita bisa tingkatkan lagi dari sarafal anam dan lain-lain sebagainya. Mungkin dengan adanya perda nanti itu bisa menguatkan kita seperti itu. Genta sudah kawin. Alhamdulillah sudah. Pan, Sudah juga. dulu pernah Bang? Pan, waktu kawinan dulu tuh sedekahnya seperti apa sih Pan? Irfannya? Kalau saya kan bukan asli di Palembang. Oh bukan ya, di mana sih Jadi Pan? kan budayanya akan beda. Irfan dulu aslinya mana waktu? Saya dari Sumatera Barat. Oh, nah ini orang hebat sebenarnya nih. Orang awak ini hebat. Dia hebat Bang karena Iya. mantap Karena dulu. tradisinya terjaga benar Iya, orang benar. awak ini. Ya kalau untuk Kita tradisi pengen lumayan mencontoh Padang ya. Iya. Hebat Padang itu. Padang cukup ya terjaga kalau Iya. tradisional. Mulai dari makannya, tradisi kehidupannya sehari-hari. Palembang akan mencontoh banyak daerah di Indonesia. Contohnya Padang. Terkenal sampai keluar negeri rendangnya ya. Iya. Palembang juga terkenal. Iya benar. Pempeknya ya. Iya, mana terkenal. Oh iya siap. Yang lain nih Van, Iya. harapan Irfan untuk para seniman ke depan yang akan dipilih nanti akan seperti apakah? Untuk seniman yang akan dipilih nanti sebagai pengurus dan juga ketua ya. Iya. Ya saya berharap ya untuk seniman ke depan lanjutan tahun 2024 ya 2009 masa baktinya. Ya tentu saja membahas atau memfokuskan pikirannya atau orientasinya pada hal-hal yang substansi, isu-isu yang kita lihat ya kan dari masalah-masalah berkesenian di Kota Palembang saat ini. Nah, terutama itu kan misalnya ekosistem berkesenian yang belum seimbang gitu kan. Sistem berkesenian antar lini, antar stakeholder gitu kan, antar unit berkesenian di Palembang itu kan belum terintegrasi dan belum saling menyokong antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu kan. Mungkin bahasa Palembangnya main-main dewek ya. Main dewek gitu misalkan. Nah, gawe dewek. Iya, misalkan itu Melalui duit, nak makan dewek. perlu sinergi ya antara Dewan Kesenian, masyarakat seni dan pemerintah dalam hal ini ya kan untuk bagaimana membuat formulasi kesenian ini menjadi atau seniman menjadi sesuatu yang Saya ke Genta nih orang muda termasuk. Iya. Termasuk bagian orang muda. Iya. Gen Z yang tembes. Enggak masuk Gen Z tapi Genta ya. Gitu timbis kan. Orang muda nih, orang muda pengennya seperti apa kesenian di Palembang Genta? Yang jelas bagi saya semua siapapun ketuanya nanti harus menjaga identitas baik itu tradisi maupun seni dan budaya di Kota Palembang seperti itu. Kemudian bagaimana
memikirkan kemajuan kebudayaan di Kota Palembang, tentunya dengan harapan memajukan di bidang seni maupun bekerja sama atau mengajak para seniman menyatukan suara seperti itu untuk mengharumkan nama Palembang. Menyatukan suara untuk rencana pemilihan wali kota. Tidak itu. Oh tidak. Karena seniman tidak terlibat dengan hal. Ya, betul. Pasti Ngakunya tidak terlibat nih, tapi aku belum tahu apakah memang benar-benar independen. Belum tahu. apa? Kami Iya. Dewan Kesenian. Ya kami organisasi independen dan Kalau secara pribadi, ya secara pribadi kan itu masing-masing kita nggak tahu orang masing-masing kan. oh, Artinya kita selama ini juga lihat kawan-kawan juga tidak ini ya tidak main ke arah politik tidak. Nggak ada. Oh. Ya. Tapi Genta kan kabarnya ke pribadi kan politik kita nggak juga nih tahu. Genta. Hah? Ke politik juga. Politik siapa? Oke baik. Iya, nggak. Terima kasih semuanya. Irfan sukses untuk kedepannya Dewan Kesenian Palembang. Amin, Genta sukses untuk berkesenian ya. Ya, terima kasih. Karena memang calon seniman Genta ini dan bahkan sudah berseniman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.